Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin mukarramin yang kami muliakan, para alim ulama, para habaib, para guru, tuan guru, para asatidzah, wabil khusus yang kita muliakan bersama-sama Guru Usfia Rusdi yang sudah masuk di tengah kita. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Muhibin Ketapang Tajwid. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah-tengah kita membawakan berkah bagi kita semua dan umumnya bagi kaum kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau nanti, sehingga kita bisa mengamalkan dan menjadikan amal yang kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati takmir Masjid Al-Ikhlas Dusun 3A dan panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Al-Ikhlas Dusun 3A dan hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajadah di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini, tentunya di Masjid Al-Ikhlas Dusun 3A yang meskipun tampaknya saat ini masih belum sempurna karena memang belum selesai pembangunannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran yang diberkataan dan dengan wasilah doa biar mudah-mudahan pembangunan masjid Dusun 3 ini bisa segera terselesaikan sehingga bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu oleh Allah diberikan hidayah, taufik serta maunahnya sehingga kita bisa terus istiqomah berhadir dalam majelis ilmu, sehingga kita bisa terus untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam semoga tetap tersanjungkan tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan lantunan sholawat yang selalu kita lantunkan setiap hari menjadikan musabab kita untuk diakui sebagai umat beliau, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun di sini pertama mewakili panitia, rekan-rekan panitia, pertama menyampaikan terima kasih. Yang pertama dari grup sholawat Al-Ikhlas Dusun 3A atas lantunan sholawatnya di mukadimah tadi. Mudah-mudahan dengan sholawat yang sudah dilantunkan tadi membawakan berkah bagi kita dan meningkatkan rasa cinta kita, mahabbah kita, dan memurnikan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan panitia atas jeripayahnya sehingga bisa terlaksananya acara pada malam hari ini. Dan tak lupa terima kasih kami ucapkan
kepada pihak-pihak, seluruh pihak yang telah membantu baik dari tenaga, dari segi materi, dan juga dari segi moral. Tentunya kami tak bisa membalas apapun, hanya bisa memberikan doa jazakumullahu khairal jazaa, jazakumullahu ahsanal jazaa. Dan tak lupa terima kasih kami ucapkan, kami sampaikan kepada para hadirin, para hadirat atas kesediaan hatinya meluangkan waktu untuk berhadir dalam majelis ini dalam peringatan Isra Mi'rajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kami tak bisa membalas apapun, hanya bisa mendoakan jazakumullahu khairal jazaa, jazakumullahu ahsanal jazaa. Dan apabila ada kekurangan, ada kesalahan kami, baik dalam sambutan, dalam penyambutan kami, dalam memberikan kami perjamuan atau hidangan, dalam memberikan tempat, ada kekurangan kami dari hati yang terdalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami di sini sebagai muqassimul amal atau pembagi acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan ada acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian yang ketiga adalah ceramah agama, tausiah, dilanjutkan dengan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka ada acara pada malam hari ini dengan umul kitab, dengan harapan mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar membawa manfaat bagi kita, memberikan berkat bagi kita, dan dicatat oleh Allah sebagai amalan salihah. Innallaha ni'mal jawab alamin ala hadhihi wa ala kulli shalihin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Akhil Karim Fadil Rahman. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
La tufsidun
memberikan kita manfaat, memberikan kita berkah, sehingga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan khususnya kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu acara inti pada malam ini, yaitu tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Guru Usfia Rusdi. Sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu yang duduknya masih terasa takut bisa direnggangkan terlebih dahulu, karena pasti akan berat jika menerima nasihat bila masih agak kaku. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, mari kita dengarkan ceramah agama Rasulullah dan Guru Usfia kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikah muqarrabin ya rahman ya rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia dalam satu tujuan maksud yang sama, yaitu mentakzimkan, membesarkan, mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam kegiatan memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beriktikaf kita di dalam ini masjid, berkumpul kita di dalam ini masjid, berjamaah kita di dalam ini masjid senantiasa dipandang rahmat dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
Semoga Allah anugerahkan ilmu nang manfaat bagi kita dunia sampai ke akhirat. Semoga segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia lebih-lebih hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, zuriat keturunannya, dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah berada di bulan yang mulia, termasuk di dalam bulan Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Tuhan. Di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah, pertama bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Rajab, yang ketiga adalah bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah bulan Dzulhijjah. Maksud bulan yang dimuliakan ini, para ulama tafsir menyebutkan bahwa di 4 bulan ini tersebut kita diharamkan, umat Islam diharamkan melakukan peperangan, pertumpahan darah. Maka siapapun yang melakukan kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan ini, amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan siapa juga yang melakukan keburukan, maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Tuhan. Maka muliakanlah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Tentu itu semua ada rahasianya di balik itu. Di antaranya bulan Rajab disebut oleh Nabi sebagai Ar-Rajab Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan syahrul ummati, itu bulan umatku. Kenapa bisa disebut bulan Rajab bulan yang diberkahi oleh Allah? Bulan Rajab, di dalam surga ada satu sungai. Sungai di dalam surga itu yang bernama Sungai Rajab. Maka tidak akan bisa penghuni surga itu minum Sungai Rajab ini kalau dia tidak puasa di bulan Rajab. Jadi siapa yang pernah puasa di bulan Rajab, maka dia akan merasakan minum air Sungai Rajab ini, yang mana ini adalah sebuah karunia dari Allah, karena Allah sebutkan bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai bulannya. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang menyebutkan luar daripada bulan Rajab. Namun yang paling diperpegangi oleh para ulama, terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadinya di bulan Rajab, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul memperingati
mentakzimkan, membesarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dijalankan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah. Jadi perjalanan Nabi ini bukan perjalanan yang biasa, perjalanan yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Ahli langit saja berbenah-benah untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad. Jadi bila bulan Rajab, siapa saja yang menghias, membagusi, imma itu rumahnya, imma itu tempat tinggalnya, imma itu tempat kerjanya, inya bagusi karena memuliakan bulan Rajab, maka orang ini dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Niatnya mentakzimkan bulan Rajab, membesarkan bulan Rajab, karena di bulan Rajab ini Allah menjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rajab jangan disamakan dengan bulan-bulan yang lain ya. Ada punya keistimewaan yang harus kita lakukan di dalam bulan Rajab ini. Apa yang bisa kita perbuat kebaikan di dalam bulan Rajab ini, satu kekhususian. Misalnya kita membagusi rumah kita, mencat rumah kita, membagusi tempat tinggal kita, membagusi kamar-kamar kita. Niatan hati itu untuk membesarkan bulan Rajab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan dalam hidup kita. Maka Nabi berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab. Tentu ada perbedaan orang yang ada berkah umurnya di bulan Rajab, kualitas ibadahnya akan meningkat, tidak tetap seperti bulan-bulan yang lain. Nah, kemarin di bulan Jumadil Akhir kayak ini, begitu masuk bulan Rajab biasanya misalnya kualitas ibadahnya tetap monoton, tidak naik, akan tetapi bisa berkurang. Nah, ini salah satu kerugian bagi kita. Ini penting dulu bagi kita untuk merenungkan kemuliaan bulan Rajab, agar kita ketika tibanya bulan Rajab, kita berada di bulan Rajab, kita mendapatkan kegembiraan yang lebih daripada bulan yang lain. Kenapa ini bulan mulia? Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pada malam 27 Rajab, malam Senin, menjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Artinya Tuhan menjalankan kekasihnya yang paling mulia, kekasihnya yang paling agung, makhluk ciptaannya yang paling mulia, menjadi seorang khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, imamul mursalin, imamnya para rasul, wa imamul aulia, imamnya para kekasih-kekasih Allah, wa imamus sulaha, dan imam-imamnya orang-orang saleh, wa imamul khulasa, dan imam-imamnya orang-orang ikhlas. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijalankan oleh Allah. Tentu bulannya pun Allah akan pilihkan kapan yang terbaik kekasihnya ini dijalankan olehnya. Maka Allah tetapkan dalam ilmunya nang ajalli bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan pada bulan Rajab pada waktu malam. Kenapa Nabi kita harus diisrakan di waktu malam?
tidak diisrakan di waktu siang. Semuanya ada hikmah di balik itu. Agar apa? Agar malam juga mendapatkan keberkahan dari perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dijalankan dari mana? Dari satu tempat nang baik ke tempat nang baik. Tempat yang dimuliakan ke tempat nang dimuliakan. Maka tidak ada perjalanan yang lebih baik daripada perjalanan dari masjid ke masjid. Kenapa bisa demikian? Karena Baitullah, Masajidallah, semua masjid-masjid yang ada di permukaan bumi ini disebut sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi dijalankan dari rumah Allah nang satu ke rumah Allah nang lain. Ternyata ada kualitas-kualitas daripada rumah Allah itu sendiri. Maka ada beberapa masjid yang khusus dimuliakan oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah bagi hambanya yang melakukan ibadah di dalam masjid itu tersebut. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. 3 masjid ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah dan akan dilipat gandakan oleh Allah orang yang beribadah di tempat itu. Maka kita tidak heran karena ada ketetapan dari Tuhan akan memuliakan masjid ini. Maka siapa yang datang berziarah ke masjidnya Rasulullah, siapa yang datang berziarah ke Masjidil Haram, siapa yang datang berziarah ke Masjidil Aqsa, dia akan mendapatkan nilai pahala plus dari Allah Subhanahu wa ta'ala selain pada ibadahnya itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi menjadi jalanakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktunya pun di malam hari, bukan imbah maghrib. Nabi dijalankan di pertengahan malam. Sebelum subuh Nabi kita sudah kembali dari perjalanan itu tersebut. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh alam semesta ini dapat dilewati oleh Nabi kita atas pertolongan Allah, atas karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setumat aja kadang-kadang sulit. Jangankan Rasulullah, para kekasih-kekasih Allah itu lah, dunia itu tak selebar daun kelor. Dunia itu hanya sejengkal bagi kekasih-kekasih Allah. Maka kita tidak heran ada wali-wali Allah yang pengen ke satu tempat, mereka hanya memejamkan mata mereka, mereka hanya melangkahkan beberapa langkah kaki mereka sudah berada di tempat yang dituju tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena Allah punya kuasa, Allah punya kehendak, Allah punya kemauan. Siapa-siapa saja kekasih Allah nang Allah hendaki, tidak ada yang sulit, tidak ada nang ngalih lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi dijalanakan Nabi pada malam 27 Rajab tadi. Nabi berjalan bukan dengan kendaraan biasa. Nabi berjalan dengan kendaraan yang super biasa, luar biasa, yaitu kendaraan yang bernama burak. Jadi tidak ada golongan manusia manapun dari awal Allah ciptakan manusia sampai kelak manusia yang terakhir hidup di atas permukaan bumi ini, sabarataan tidak ada yang bisa mampu menciptakan kendaraan yang melebihi kecepatan burak ini. Ini punya Tuhan, ini Tuhan yang menjadikan. Tidak sembarangan Allah menciptakan daripada binatang burak ini, dan burak ini pun dipilih oleh Allah. Burak nang mana untuk menjadi tunggangan kekasihnya. Tapi perlu kita renungkan saking cintanya Nabi kita Muhammad kepada umatnya,
Nah, Nabi itu saking sayangnya lawan umat, ketika burak dibawakan oleh malaikat Jibril dari taman surga, dibawakan ke hadapan Nabi. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, berbuat pian di burak ini. Nabi diam. Nabi diam. Ranai Nabi. Lalu ujar malaikat Jibril pula, wahai Rasulullah, ini kendaraan yang khusus didatangkan dari surganya Allah untuk pian. Lalu ujar Rasulullah, Jibril, aku mau Jibril berbuat di tunggangan ini, aku mau berbuat di kendaraan ini, tapi aku nak bertanya dulu lawan nikam, apakah umatku kelak nantinya akan menunggangi ini juga? Umatku kayaknya menunggangi ini juga kah? Adakah? Lalu ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, umat pian kena pun akan menunggangi kendaraan ini atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya Nabi tersenyum, naik Nabi ke burak. Ini kalau kisah ini masyhur benar sudah. Dari kisah sebelum Nabi kita didatangkan burak tadi, sebelumnya dadak Nabi kita dibalah, dioperasi oleh malaikat. Jadi jangan heran kalau ada seseorang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesembuhan penyakit yang di luar nalar manusia. Mungkin saja itu terjadi karena rahmat Tuhan. Malaikat yang melakukan operasi tanpa suntik bius, tanpa ini dan itu, tanpa ada mengeluarkan darah, bisa saja penyakitnya itu hilang dengan seketika atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran, ada aja orang nang sembuh lah dulu zaman dulu ada orang nang berpenyakit ngarannya penyakit bahari itu katak baranak. Toleh katak baranak, ujar bahasa kita kodok baranak, andaknya itu di gulu ini, di leher besar seperti bisul. Maka bila itu pecah, maka uratnya ini akan menyerang akan saraf otak sampai menyerang kepada nadi jantung. Maka kebiasaan orang yang diberi penyakit seperti ini, ujar orang bahasa Banjar itu bahasa aja lagi. Kalau bahasa Wahini ngarannya penyakit itu meningitis kan, meningitis. Nah, itu penyakit yang diderita oleh almarhum Olga Saputra yang sampai dibawa ke rumah sakit Singapura, sampai mengalami koma, dan sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan lain lawan Olga Saputra. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaman dulu ada orang yang yakin dengan segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Penyakit datangnya dari Allah, yang menyembuhkan pun Allah. Maka seseorang yang mengalami penyakit, ini guru cerita aja, mendiang almarhum mertua guru atau orang tua ulun atau ayah kandung daripada guru, tuan guru Kiai Haji Muhammad Sufyan As-Sawri. Itu beliau itu dulu di masa kecilnya punya sebuah penyakit di leher ini. Kalau dulu dibilang katak baranak atau bahasa ini meningitis. Meningitis. Pasrahlah sudah, keluarga besar ini pasrah melihat keadaan keadaan muallim Kiai Haji Sufyan Sauri ini. Guru mengesahkan ini faktanya. Ini orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yakin Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa obatnya? Apa obatnya? Tidak lain kata mertua guru, kisah lawan ulun bahari ujar sidin, obatnya nakai sebuting aja. Apa obatnya, Bah? Obatnya salawat lawan Nabi. Setiap pagi leher kakak ikam ini aku dirus lawan banyu hangat kuku dan aku bacakan salawat. Ya Allah,
bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkatkan penyakit nang ada di leher anak ulun ini. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap hari gugur. Inilah keajaiban orang nang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan meyakini dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nantinya umat Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat. Dapat syafaatul uzma. Bagi siapa? Li ahlil kabair, bagi umat Nabi pelaku dosa-dosa besar. Ini syafaatul uzma ini dinantikan nantinya oleh para pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kita setelah dibelah dada Nabi kita, kemudian diisi, Nabi kita dibelah dadanya, dikeluarkan apa yang ada di dalam, kemudian ditutup lagi, kemudian dimasukkan sifat-sifat mulia. Ini bukan berarti bahwasanya dada Nabi kotor, isi perut Nabi rigat, kada. Karena apa? Karena kotoran Nabi aja bisa keluar daripada jasad sidin, itu semuanya tidak berbekas, hilang. Bumi yang paling pertama menelan itu semua. Jadi kadang-kadang pernah melihat akan hajat besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyu air kencing Nabi menjadi obat, tidak najis. Keringat Nabi sangat wangi, sangat harum. Manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Perlu ini diingat bahwanya Rasulullah ini bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Jangan dianggap biasa. Oh ya, Rasulullah itu biasa kayak kita juga, manusia juga, bisa makan, bisa minum. Itu ngarannya menganggap Rasulullah nang kayak kita juga biasa. Padahal sidin manusia luar biasa. Namanya luar biasa dinyatakan Tuhan keluar biasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu luar biasa, makanya Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya manusia-manusia luar biasa saja yang akan merasakan mi'raj Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu setelah kendaraan burak didatangkan kepada Nabi dan malaikat Jibril menyebutkan bahwasanya umat pian pun akan menaiki kendaraan ini, barulah Nabi kita naik di kendaraan burak. Kemudian burak ini berjalan. Nah, maka terbanglah burak. Dari satu tempat ke tempat lain hingga sampailah ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, setelah sampainya di Masjidil Aqsa, ini panjang ceritanya ini. Sampai di Masjidil Aqsa, maka dalam perjalanan Nabi tadi macam-macam yang dilihat oleh Nabi, yang disaksikan oleh Nabi. Dulu sering diceritakan bahwasanya Rasulullah setelah sampai di mana, di Taibah, maka malaikat Jibril berhentikan burak. Nabi disuruh turun di situ. Kemudian Nabi melakukan salat 2 rakaat di situ. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Jibril, tempat apakah ini Jibril?" Lalu ujar malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kebun korma nang hijau ini, tempat nang subur ini bernama Taibah. Nanti pian Rasulullah setelah pulang daripada Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini, pian akan hijrah ke tempat ini." Ini kena bangaran Madinah. Terus lagi Nabi berjalan sampai di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina Nabi pun diperintah untuk turun untuk melakukan salat. Nabi sembahyang pulang.
Kenapa ini tempat penuh berkat, tempat kemuliaan. Nabi mendidik lawan kita, mencontohkan lawan kita. Setiap tempat nang baik, maka ambillah asar bekas kebaikan di situ. Nah, jadi kalau kita itu berjalan ke Masjid Ampel misalnya, oh di Masjid Ampel ini Sunan Ampel yang bangun masjid ini. Tentu di sana ada bekas-bekas asar beliau melakukan ibadah di Masjid Ampel itu tersebut. Nah, kemudian di Masjid Kudus, kalau sampai ke sana, lakukanlah sholat di sana. Jangan hanya tujuan wisata saja. Kok ini peng Masjid Kudus, kok ini peng Masjid Ampel, tengok-tengok, selfie-selfiean aja. Ini kadang tahu diberkat namanya. Maka Rasulullah sampai di tempat mulia sembahyang, sampai di Tursina sembahyang, sampai di tempat kelahiran Nabi Allah Isa sembahyang, sampai akhirnya di Masjidil Aqsa juga Nabi sembahyang. Dan nang azan itu adalah malaikat Jibril. Maka malaikat-malaikat dan para roh para nabi nang sudah wafat itu dikembalikan oleh Allah, didatangkan Allah ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjid Aqsa itu penuh berataan. Malaikat roh Nabi berapa jumlah berataan? 24.000. Semua Nabi ada. Rohnya para Nabi dihadirkan oleh Allah. Mereka ikut salat berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat memenuhi akan Masjidil Aqsa itu tersebut. Sampai akhirnya diturunkan tangga dari langit. Maka inilah disebut Mi'raj. Nah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan, naik tangga, naik sampai ke langit pertama. Kawali memprediksi sampai hari ini tidak ada satu ilmuwan pun yang dapat memprediksi berapa tingginya dari jarak dunia, dari jarak tanah menuju langit pertama. Itu langit pertama aja, tidak ada yang dapat mengetahui, mengukur berapa ketinggiannya, berapa ribu kilometer, berapa miliar kilometer langit pertama dengan dunia. Belum lagi langit kedua. Tetapi para penghuni langit pertama semua sudah mengetahui akan kabar datangnya baginda Nabi Muhammad SAW di langit pertama. Maka Nabi Adam yang Allah andak di masjid di langit yang pertama tadi, nah itu para malaikat ngumpul berataan menyambut akan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu semuaan hendak dapat berkat, hendak dapat berkat. Setelah datang Nabi kita Muhammad SAW, dibukakan pintu langit pertama, naik pulang Nabi sampai ke pintu langit kedua, sampai seterusnya. Di langit kedua Nabi bertamu lawan dua orang Nabi. Pertama Nabi Isa, nang kedua sapupu Nabi Isa. Nah jadi berdua besapupu ini lah menemui Nabi kita, menghadapi Nabi kita ketika Nabi kita sampai di langit kedua. Sampai kemudian Nabi kita naik pulang kemana? Ke langit ketiga. Di langit ketiga dibukakan pintu langit ketiga, Nabi pun disambut oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Seterusnya sampai ke langit ke-7. Di langit ke-6 bertamu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Di langit ke-7 tatamu lawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah di sini ada cerita kisahnya masyhur. Nah ujar Nabi Ibrahim, oh Muhammad, oh anakku nang saleh, oh Nabi nang saleh, oh Rasul nang saleh, sampaikan salamku kepada umat. Padahal lawan mereka bahwasanya surga Allah Ta'ala itu tanahnya sangat luas, tanahnya sangat subur, maka banyaklah menanam pohon di dalam surga.
Maka Nabi menyebutkan ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia itu tempat bercocok tanam akhirat. Bapak Ibu, kalau kita paham dengan merenungkan dengan hadis Nabi ini, tentu tidak ada ketakutan bagi kita untuk kematian. Yang mana aja orangnya. Orang Banjar tuh nang mana aja orangnya. Dimanapun dia bekerja, ujung-ujungnya nang dikhawatirkan adalah kehancuran dan kematian. Nang mana aja tuh, baik itu nang bagawi, misalnya bagawi di tambang, baik itu nang menjadi ahli apa, ahli langit tuh apa, ahli astronomi kah, nah, atau bagawi nang di ahli laut, nah, atau bagawi di dalam ahli bumi, material bumi, ilmu-ilmu nang dikaji-kajinya mengandung isi-isi perut bumi apa-apa, lapisan-lapisan bumi, ujung-ujungnya ada kekhawatiran karena dalam tanah sudah mengerongkong, maka akhirnya penurunan lapisan bumi ke bawah akan terjadi. Seperti daerah Jakarta, setiap hari, setiap tahun itu beberapa senti tanah Jakarta itu turun dari permukaan laut. Faktanya sudah dilihat. Nah, sampai di Tanggul di bawahnya perkampungan, di Tanggul ini sudah 2 meter banyu laut. Cakak ada Tanggul ini habis nih mbah tinggalaman. Ini dikhawatirkan oleh orang-orang kebanyakan. Jadi ahli bumi, ahli perbumi mengkhawatirkan akan kehancuran bumi ini. Ujung-ujungnya kehancuran punahnya populasi manusia. Dikhawatirkan yang ahli kimia khawatir dengan kimia ini akan membunuh massal manusia. Dengan ahli atom, dengan atom ini akan membunuh massal manusia. Semuanya yang dikhawatirkan adalah tentang kepunahan dan kematian manusia. Islam itu adalah agama yang menjadi agama penenang, agama yang dijadikan oleh Allah nang diridai di sisinya. Makanya Nabi kita diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Siapa yang memeluk Islam, dia akan merasakan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasakan ketakutan kematian. Kenapa bisa demikian? Orang Islam itu sederhana analogi mereka berpikir di dalam menyikapi hidup ini, karena Rasulullah sudah bersabda, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Maka untuk menjadi orang saleh itu kada susah, untuk menjadi orang baik itu kada susah. Nabi Ibrahim menyebutkan untuk mendulang pahala, untuk menanam pohon di dalam surga. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu untuk banyak menanam pohon di dalam surga. Ujar Rasulullah, kayak apa menanam mereka di dalam surga akan pohon? Cukup mereka mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup mengucap ini nah, sapohon inya bertanam pohon di dalam surga. Siapa yang menanam pohon di surga, maka dia akan memetiknya. Jangan kebalik, jangan bahimat bertanam pohon di dunia, ujung-ujungnya ditinggalkan juga. Secukupnya aja. Nang ianya tuh akhirat nang penuh, nang abadi, nang di surga itu kita abadi. Maka apabila kita bertanam untuk akhirat kita, maka inilah nang sebenar-benarnya tanaman. Orang Islam tuh kada takutan dengan kematian kalau inya paham. Karena untuk menjadi orang saleh itu kadang ngalih sampai membuang duri saja di jalan. Bayangkan, pernah dengar cerita ada seorang yang diampuni oleh Allah dosanya dikarenakan apa? Rasa kasih sayangnya dengan anjing. Anjing nang kehausan, diambilakannya terompah sepatunya, diambilkan banyunya, kemudian disurungkan lawan anjing untuk menghilangkan dahaga anjing. Atas perbuatan baik ini tersebut, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada seseorang yang lewat di jalan orang banyak, menyaksikan ada duri di tengah jalan, maka dia ambil, dia sisihkan, dia pindahkan ke tempat yang dikira-kira manusia tidak akan mudarat dengan duri yang dia buang tadi. Maka dengan perilaku yang sederhana ini, perilaku yang mudah ini, nah, seseorang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal saleh itu akan mengampunkan akan segala dosa seseorang. Apabila kita beramal saleh, maka akan dihapuskan oleh Allah kesalahan kita. Banyak lagi amal-amal saleh yang walaupun ringan, bahkan ada yang mencita-cita kebaikan saja, seseorang itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah agama nanang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Untuk menjadi orang baik itu tidak sulit dalam pandangan kacamata agama Islam. Tetapi ada yang paling pokok kebaikan itu di sisi Allah, yaitu sembahyang. Ini paling penting. Kenapa? Karena Rasulullah yang menjemput akan perintah salat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang perantara malaikat Jibril. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut akan kematian adalah orang yang terlalu berlebihan mencintai akan dunia ini. Dia mencintai dunia ini melebihi daripada cintanya akan akhirat, cintanya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami baik-baik, bagi anda yang berumur sudah lebih daripada 40 tahun, apabila anda paham dengan apa yang disyariatkan, apa yang diajarkan oleh Islam, maka anda tidak akan khawatir dengan sebuah kematian. Karena sejak perjalanan Isra Mi'raj ini identik dengan kematian. Kenapa bisa demikian? Ujung-ujungnya mengingat akan akhirat. Ujung-ujungnya mengingat akan perbekalan kita untuk akhirat. Jadi orang yang merasa bahwasanya hidupnya itu rasa hidupnya itu awet, rasa hidupnya itu lawas lagi, maka dia akan menunda amal kebaikan. Bagi orang yang paham dan mengerti bahwasanya dunia ini tadi tempat bercocok tanam untuk akhirat, maka dia akan menggunakan waktunya di dunia untuk beramal saleh, untuk bercocok tanam untuk akhirat. Tetapi akan kematian itu pastilah menemui akan kita semua. Kematian itu pasti datang menemui akan kita. Maka siapapun orangnya, mau itu pejabat, mau itu raja, mau itu rakyat jelata, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu orang cantik ataupun kada cantik, maupun orang nang tua ataupun nang muda, semuanya akan merasa mati. Ternyata mati ini tidak bisa dihindari, dan kita meyakini mati itu akan terjadi kepada kita. Maka janganlah anda khawatir dengan kematian, akan tetapi berprasangka baiklah anda kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Toh andai anda mati besok hari, setidaknya anda sudah apa? Sudah terhindar daripada sangkaan kita, karena manusia ini identik dengan sebuah kehilapan. Selama manusia hidup, al insan mahalul khata wan nisyan, manusia itu tempat salah dan khilaf. Maka ketika mati menjemputnya, setidaknya ada kebaikan di dalam kematian itu tadi. Apa? Terlepasnya dia dari sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berpikir seperti ini, maka kematian itu tidak akan kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap orang hidup ini tidak akan terlepas dari kesalahan dan kehilapan. Maka kematian itu akan memutus perbuatan kehilapan dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kebaikan juga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidrah Al-Muntaha dan menerima perintah sembahyang 50 waktu. Inggih, langsung aja Nabi terima. Sampai Nabi turun pulang, ketemu dengan Nabi Isa, sampai Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, wahai Rasulullah, umat ulun itu Bani Israel, kenal orangnya, kuat orangnya, umurnya ratusan tahun, tetapi Allah wajibkan bagi mereka
2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu sore untuk sembahyang. Mereka itu kada mampu. Mintalah keringanan kepada Allah wahai Rasulullah. Maka Nabi kita naik pulang memohon kepada Allah. Setelah Nabi memohon, Allah kurangi 5. Turun lagi, ketemu lagi dengan Nabi Musa, Allah kurangi lagi 5. Terus pulang balik berapa kali ya Nabi bertemu dengan Nabi Musa? 9 kali. Itu pun Nabi Musa sampai bermohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, lepaslah baju kerasulan ulun ini, lepaslah daripada kedudukan kenabian ulun ini. Ulun ampih aja jadi rasul, ampih aja jadi nabi, ulun hendak jadi umat Nabi Muhammad aja. Itu kenapa? Karena hanya 9 kali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerinduan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kada kau dielakkan lagi, sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Maka beruntunglah kita kada meminta lawan Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita kada memohon kepada Allah agar kita dijadikan umat Nabi Muhammad, tetapi kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Maka bersyukur kepada Allah, maka terima apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Terima apa yang Allah perintahkan sudah kepada kita. Walaupun kita tidak lama hidup di dunia, tidak nang kayak umatnya Nabi Musa 300 tahunan, kayak umatnya Nabi Nuh ribuan tahunan mereka umur. Di zaman Nabi Adam ribuan tahunan umatnya. Nah, kita tidak. Kita umur nang kayak umur Nabi Muhammad, binya lebih pada itu bonus namanya. Maka waktu nang singkat ini, waktu nang sedikit ini, tapi akan diganjar oleh Allah di akhirat yang tidak berpenghujung, abada, terus-terusan. Maka semua kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di atas permukaan bumi ini langsung Allah balas 10. Langsung satu kebaikan langsung Allah balas 10. 1 kali salat langsung Allah balas 10. 5 kali salat langsung Allah balas 50 waktu salat. Maka beruntung umat Nabi Muhammad hanya mengerjakan 5 kali salat, tetapi di sisi Allah dicatat sebagai hambanya yang melakukan salat sebanyak 50 waktu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat bersama bahwasanya orang yang mendirikan salat adalah orang yang menegakkan agamanya. Orang yang meninggalkan salat berarti adalah orang yang meruntuhkan agamanya. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Bedanya orang kafir dengan orang Islam itu hanya di perkara salatnya. Orang kafir bisa puasa. Lihat di orang kafir ada puasa, bahkan lebih banyak puasanya daripada orang Islam. Orang kafir juga mereka berziarah, melakukan ibadah ritual seperti ibadah haji. Ada bagi mereka. Puasanya ada. Kemudian ibadah ritualnya berziarah ada. Zakatnya ada. Yang enggak ada sembahyang. Maka inilah perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam. Sering diingatkan, wabil khusus mengingatkan diri pribadi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di akhirat kita, pertama yang akan dihitung oleh Tuhan amal-amal hamba. Semua amal kita itu nanti akan yang pertama dilihat buku catatan tentang sembahyang. Maka apabila idza wujidat tamah, apabila didapati sembahyang kita itu dalam catatan amal kita itu tamam, sempurna, qubila sairu amali, maka seluruh amal saleh yang lain akan diterima oleh Allah. Fa iza wujida naqisa, maka bila didapati dalam catatan amal sembahyang kita nakis, kurang, tidak ada, ruddat sairu amali, maka seluruh amal kita
amal-amal kebaikan kita yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi ajarkan, mari kita sama-sama momen daripada memperingati Isra Mi'raj pada malam hari ini, ayo kita tegakkan keimanan kita, kita kuatkan keyakinan kita, kita camkan kemauan kita di hati. Mulai hari ini aku tidak mau lagi dan tidak akan lagi meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Mulai hari ini aku tidak akan menunda-nunda lagi waktu salat. Aku tidak akan mengakhir-akhirkan lagi waktu salatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sembahyang kita ini diterima oleh Allah, maka amal kita nang lain pun akan ikut diterima. Tetapi apabila sembahyang kita ini tidak diterima oleh Allah, maka semua amal-amal kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di akhir momen daripada memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang paling penting bagi kita memperbaiki kualitas sembahyang kita. Kada perlu banyak sembahyang, yang penting diterima. Bagaimana syarat diterima? Syarat diterima sembahyang itu ada ilmunya. Maka belajarlah ilmu sembahyang agar sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda amal hamba itu diterima oleh Allah? Tandanya seseorang itu berperilaku lebih baik daripada sebelumnya. Seseorang itu berperbuat lebih manfaat daripada sebelumnya. Seseorang itu diberi kebahagiaan hatinya setelah melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan salat itu hakikatnya orang yang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu semuanya isinya adalah zikir. Salat itu semuanya adalah doa. Baik Anda mengucapkan doa iftitah, sampai Anda mengucapkan Al-Fatihah, sampai Anda mengucapkan surah-surah dalam Quran, kemudian sampai Anda melakukan ruku, itu semuanya doa. Berdiri doa, ruku doa, iktidal doa, sujud doa, duduk antara dua sujud doa, sampai tahiyat akhir itu adalah doa, sampai mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah doa. Doa itu hakikatnya adalah zikir. Masa orang berdoa kada ingat dengan siapa yang dipintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya mengenai sembahyang. Di dalam kubur pun pertama yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir setelah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemana kiblatmu. Jadi ini yang ditanyakan. Pertama dia nanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kemana kiblatmu. Baru apa ikutanmu. Kiblatmu dulu kemana. Arti kiblatmu tuh lah kemana engkau sembahyang. Artinya setiap kita bisa menjawab kiblat kita Ka'bah, berarti kita menghadapkan dada kita ke Ka'bah dalam melakukan sembahyang. Jadi apabila tauhidnya sudah baik, tauhidnya sudah benar, tauhid kepada masakan Allah, masakan Rasulullah, dan imannya pun sudah kuat, maka yang akan lebih utama nanti ditanyakan malaikat adalah perkara sembahyang. Maka sembahyang ini nanti akan ditanya kepada kita. Dan ini pun bisa menjadi fitnah bagi kita di dalam kubur, menjadi azab bagi kita dalam kubur apabila sembahyang kita tidak sempurna. Bapak Ibu sekalian,
Kiranya inilah sedikit mau'izah hasanah dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nang manfaat lawan kita barataan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya